Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Kali ini di video pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai evaluasi dan perbaikan kinerja. Evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Ini pengertian evaluasi kinerja menurut Kretner dan Mickey. Sementara itu, Newstorm dan Davis memandang sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Jadi evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, ataupun individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Pendekatan evaluasi kinerja menurut Kretner dan Mickey. Sasaran evaluasi dari segi pendekatannya yang disebut sebagai pendekatan terhadap sifat, perilaku, hasil, dan kontingensi. Kita akan bahas satu-satu. Kalau pendekatan sikap, ini pendekatan yang menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. Meskipun pendekatan sifat sangat luas dipergunakan oleh manajer, pada umumnya dipertimbangkan oleh para ahli sebagai pendekatan yang paling lemah. Penilaian sifat ini kurang sempurna karena relatif bermakna ganda terhadap kinerja aktual. Misalnya, penilaian seseorang yang mempunyai inisiatif rendah ini tidak memberikan sesuatu tentang bagaimana memperbaiki prestasi kerjanya. Demikian juga, pekerja yang cenderung bereaksi defensif terhadap umpan balik tentang kepribadiannya, terutama apabila dirasakan kurang menguntungkan bagi dirinya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan hasil. Apabila pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan pendekatan perilaku ini memfokuskan pada prosesnya, nah kalau pendekatan hasil ini fokusnya pada produk atau hasil usaha seseorang. Jadi dengan kata lain, apa yang telah diselesaikan individu. Manajemen berdasar sasaran merupakan format umum untuk pendekatan hasil. Jadi biasanya ini kalau misalnya plan manager misalnya, yang dinilai itu dari berapa jumlah yang bisa dia produksi, kemudian sisa yang ditimbulkan atau dari biaya produksi per unitnya gitu misalnya. Atau misalnya kalau dari sales atau tenaga penjualan, ini bisa dilihat dari volume penjualan, kemudian peningkatan penjualannya, atau kalau misalnya untuk sales dari perbankan, berarti jumlah rekening yang bisa dia hasilkan berapa gitu. Itu adalah hal-hal yang terukur yang bisa dilihat melalui pendekatan hasil. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Misalnya nih, pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk calon yang mempunyai pekerjaan yang tidak sama gitu. Misalnya yang satu di bagian pemasaran, yang satu di bagian keuangan. Kemudian ketika mereka sama-sama mau dilakukan promosi, alat ukurnya itu kan jadi berbeda ya. Di bidang pemasaran alat ukurnya tersendiri, di bidang keuangan tersendiri. Nah, pendekatan kontingensi ini cocok gitu karena
ya dilihat dari situasi yang berada pada saat itu, tidak dipatok apakah mulai dari sikapnya atau dari hasilnya. Sasaran evaluasi. Menurut Kretner dan Nicky, evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, administrasi penggajian. Kalau dilihat dari kinerja karyawannya. Kemudian bisa juga dilakukan untuk umpan balik kinerja agar bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Lalu juga bisa dipergunakan untuk mendokumentasi keputusan kepegawaian. Yang kelima, penghargaan terhadap kinerja individu. Yang keenam, mengidentifikasi kinerja buruk. Yang ketujuh, membantu dalam mengidentifikasi tujuan. Yang kedelapan, menetapkan keputusan promosi. Yang kesembilan, pemberhentian pegawai dan juga evaluasi pencapaian tujuan. Metode evaluasi kinerja. Menurut Robin, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Kita akan membahas tentang 7 metode. Yang pertama adalah written essays. Teknik ini memberikan evaluasi kinerja dengan cara mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim, maupun organisasi. Jadi bentuknya nanti itu essays. Kemudian critical incidents. Teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak efektif. Gitu. Jadi ada patokannya, ada critical incidents-nya. Kemudian yang ketiga adalah graphic rating scales. Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator memeringkat faktor kinerja dalam skala inkremental. Misalnya dari quality of work-nya, ada yang kategori poor, average, good, excellent. Nah, jadi ada graphic rating scale-nya. Kemudian yang keempat, behaviorally anchored rating scales. Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasi elemen utama dari critical incident dan juga graphic rating scale. Penilai memeringkat pekerja berdasarkan butir-butir sepanjang kontinum, tetapi titiknya adalah contoh perilaku aktual pada pekerjaan tertentu daripada deskripsi umum atau sifat. Contohnya, apakah ia dapat memecahkan masalah, kemudian apakah ia dapat diharapkan untuk memberikan solusi. Nah, itu adalah contoh-contoh penilaiannya. Yang kelima, ada group order ranking. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menempatkan pekerja ke dalam klasifikasi tertentu seperti quartiles. Jadi sudah ada kategorinya, grup-grupnya. Yang keenam ada individual ranking. Teknik ini merupakan suatu metode evaluasi yang menyusun atau rank order pekerja dari yang terbaik ke terburuk. Ini seperti peringkat di kelas ya. Jadi ada rankingnya sesuai urutan. Yang ketujuh ada paired comparison. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun peringkat berdasar pada jumlah nilai superior yang dicapai pekerja. Jadi ada perbandingannya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja tidak hanya dilakukan apabila prestasi kerja tidak seperti yang diharapkan. Perbaikan kinerja harus pula dilakukan walaupun seseorang atau tim atau organisasi telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan karena organisasi atau tim maupun individu di masa depan dapat menetapkan target kuantitatif yang lebih tinggi atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, dengan cara pendekatan ini dapat membuka peluang bagi organisasi, tim, dan individu untuk lebih mengembangkan dirinya dan meningkatkan kinerjanya. Jadi, tidak stagnan di prestasi yang sama. Rencana perbaikan kinerja. Rencana perbaikan kinerja untuk dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan itu harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ini menurut Kirkpatrick. Yang pertama harus praktis.
Spesifikasi rencana harus berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. Memperbaiki kinerja dengan cara membaca buku teori atau mengikuti kursus psikologi industri, ini sangat tidak praktis dan memerlukan waktu yang terlalu lama. Jadi, itu tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada waktu. Waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan itu harus ditentukan secara realistik dan dipertimbangkan bersama. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak ada batasan waktunya, tidak ada deadline-nya, itu tidak boleh. Yang ketiga, spesifik. Harus jelas menguraikan apa yang dikerjakan. Apabila bidang yang diperbaiki adalah kualitas komunikasi dengan pekerja, maka harus secara spesifik referensi yang harus diperbaiki itu seperti apa. Jadi tidak hanya memperbaiki komunikasi, tapi harus secara spesifik dijelaskan step-stepnya. Kemudian yang keempat, melibatkan komitmen. Baik manajer maupun pekerja harus menjual rencana dan mempunyai komitmen terhadap implementasinya. Mereka harus sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian menurut Kirkpatrick lagi, rencana perbaikan kinerja dirancang untuk mengubah perilaku pekerja. Untuk melakukan perubahan perilaku perlu memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama adalah desire atau keinginan. Terdapat keinginan dari pekerja sendiri untuk berubah. Kalau tidak ada keinginan dari yang bersangkutan, perilaku tersebut tidak bisa mungkin dirubah. Kemudian knowledge and skill atau pengetahuan dan keterampilan. Pekerja harus tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, jadi harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian climate atau iklim. Pekerja harus bekerja dalam iklim yang memberikan kesempatan berperilaku dengan cara yang berbeda. Nah, faktor terpenting dalam iklim ini biasanya ada di manajer ya. Contohnya nih, kalau misalnya iklimnya discouraging. Ini manajer itu biasanya tidak mendorong keberanian bekerja untuk melakukan tindakan apabila tidak diperintahkan. Nah, ini menghasilkan pekerja yang pasif, kemudian tidak bersedia mengeluarkan gagasan ketika memang tidak diperintah. Atau misalnya iklimnya adalah encouraging. Ini manajer bersikap mendorong pekerja untuk bersedia mengembangkan ide atau kreativitasnya. Nah, iklim yang seperti ini bisa menciptakan motivasi yang kuat bagi pekerja. Kemudian yang keempat adalah help and support atau bantuan dan dukungan. Apabila pekerja bersedia memperbaiki diri, mereka itu memerlukan dorongan dan bantuan. Jadi harus ada support dari manajemen. Reward atau penghargaan. Orang yang tahu bahwa mereka dihargai karena melakukan perubahan itu cenderung untuk berubah. Jadi, juga apabila reward ini benar-benar diterima, mereka pasti akan lebih termotivasi untuk berubah di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan perbaikan kinerja, ini juga diperlukan program. Kalau programnya efektif, itu pasti manajer lain juga akan mendengar kemudian mengajukan untuk mengimplementasi di unit kerjanya gitu. Nah, yang pasti untuk membuat program perbaikan ini harus sesuai dengan organisasi, kemudian program tersebut harus bisa dikomunikasikan, kemudian program tersebut bisa dijual, dan yang pasti reviewernya itu bisa dilatih dalam proses penggunaan program tersebut. Kesenjangan kinerja. Kesenjangan kinerja merupakan perbedaan antara keadaan kinerja sekarang dan bagaimana wujud yang diinginkan di waktu yang akan datang. Dan hal tersebut menyangkut orang dalam berbagai bentuk. Masalahnya kebanyakan adalah pada kesenjangan fundamental pada kinerja orang. Kesenjangan kinerja juga dapat berupa peluang untuk pengembangan di masa depan. Misalnya tim penjual telah berhasil dalam kinerjanya. Nah, ini pasti menginginkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Jadi biasanya targetnya ditingkatkan. Nah, perbedaan yang terjadi antara kinerja yang diharapkan dengan kenyataan ini merupakan kesenjangan kinerja atau performance gap.
Umpan balik yang diperoleh dari evaluasi kinerja dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan kinerja sebelum sampai pada implementasi solusinya ini, perlu dilakukan analisis dulu. Analisis kinerja ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mencari solusi dalam pemecahan masalah. Analisis kinerja ini biasanya dia melakukan diagnosis terhadap penyelesaian masalah. Perbaikan kinerja berkelanjutan. Perbaikan kinerja merupakan suatu proses yang bersifat berkelanjutan, merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Kondisi lingkungan berubah terus-menerus sehingga perubahan harus selalu dilakukan untuk tetap dapat mengantisipasi perkembangan. Perbaikan kinerja terjadi pada tingkat individu maupun organisasi. Semua perbaikan kinerja dan semua perubahan organisasi dimulai dengan individu, karena perubahan pada umumnya bersifat inkremental, adaptasi perubahan yang efektif juga bersifat inkremental. Untuk menjaga efektivitas optimal, maka harus secara berkelanjutan menyesuaikan perilaku kita pada perubahan kecil secara konsisten yang terjadi dalam pekerjaan. Nah, ini merupakan proses perbaikan kinerja secara berkelanjutan atau disebut juga dengan continuous performance improvement. Menurut Stewart dan Codey, menggambarkan perlunya 6 langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan proses continuous performance improvement. Yang pertama, identifikasi perilaku sekarang. Didata dulu nih perilaku sekarang seperti apa. Kemudian harus mengakui perilaku yang memperkuat pemiliknya. Lalu mengidentifikasi setiap blocking behavior, kemudian mengakui blocking behavior dan memperkuat pemilikan. Yang kelima, mengidentifikasi apa yang dilakukan secara berbeda untuk bisa memperbaiki kinerja, kemudian menyelaraskan perubahan perilaku dengan sasaran organisasional, dan yang terakhir, menciptakan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Performance-driven organization. Apabila organisasi dapat menyatukan pendekatan manajemen kinerja, maka dapat mengubah perilaku orang. Bekerja difokuskan pada produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan strategi organisasi, dengan hasil daya saing berkelanjutan yang mendorong pendapatan, menurunkan biaya, dan memperbaiki keuntungan. Menciptakan organisasi yang didorong oleh kinerja atau performance-driven organization. Berarti memahami peningkatan manajemen kinerja sebagai proses dinamis dan berwawasan ke depan. Perbaikan kinerja perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Jadi, diperlukan langkah yang tepat untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal. Pada tingkat organisasi ini diperlukan adanya organisasi yang selalu terdorong untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Tapi organisasi dijalankan oleh sejumlah sumber daya manusia pada berbagai tingkatan dengan peranannya masing-masing. Nah, sumber daya manusia dituntut untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan dari organisasi. Untuk itu, segenap sumber daya manusia perlu digerakkan untuk bisa memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Baik, itu tadi penutup materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan, kita akan diskusi di ruang diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.